Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi ya, tidak sampai 1 pekan, insyaallah kita akan berjumpa dengan 10 hari terakhir. Artinya ketika kita akan berjumpa dengan 10 hari terakhir, berarti kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ya subhanallah. Ada di antara kita yang mungkin di dalam melalui bulan-bulan Ramadan, dari hari pertama Ramadan sampai detik ini, ada yang belum maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga ada di antara kita yang jalannya terlalu santai. Tiba-tiba sudah pertengahan Ramadan. Karena ternyata teman-teman, subhanallah, yang namanya hari itu akan terus berjalan. Yang namanya Ramadan itu akan terus berjalan. Dan yang namanya Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ayyaman ma'dudat. Ya, subhanallah. Allah percepat hari Ramadan ini agar kita semakin maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ketahuilah wahai sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu bahwasanya 10 hari terakhir Ramadan itu sudah berada di depan mata kita, maka jangan sampai kita down, jangan sampai kita menyerah dan berputus asa. Seharusnya subhanallah kita lebih semangat lagi. Harusnya kita itu lebih banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup akhir Ramadan kita dengan kebaikan. Karena sesungguhnya yang namanya amal itu bukan dilihat dari awalnya. Yang namanya amal itu dilihat dari akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Subhanallah. Jangan sampai pula kita kalah dengan kuda. Subhanallah. Imam Ibnul Jauzi, beliau pernah mengatakan, Innal khayla idza syaraqat nihayatul mismar, innal khayla idza syaraqat nihayatil midmar badalat fusasan juhdiyan litafuza bisyaq litafuza bisibaqi fala taqunnul khayl aftan mink fa innamal a'malu bil khawatim fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada'. Subhanallah. Kata Imam Ibnul Jauzi, teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Seekor kuda pacu jika sudah mendekati garis finish, ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memenangkan perlombaan. Maka jangan sampai kuda pacu lebih cerdas daripada kita. Dan sesungguhnya amalan tergantung dari penutupnya. Jika kita tidak bisa menyambut kedatangan Ramadan dengan baik, maka mudah-mudahan kita bisa melepaskannya dengan baik. Teruslah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberi diri kita Lailatul Qadar. Jangan sampai kita hanya mengandalkan fisik kita. Jangan sampai kita hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman kita yang telah berjumpa dengan Ramadan setiap tahun. Demi Allah ya akhwat, kalaupun kita memiliki kekuatan yang lebih kuat, kalaupun kita menyandarkan apa yang kita miliki, kalau Allah belum beri pertolongan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah dan kita pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, sesungguhnya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan di awal Ramadan sampai detik ini itu sungguh-sungguh sangat-sangat luar biasa banyak. Tinggal kita mau tidak memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu ini adalah Ramadan terakhir kita, apakah kita akan mempersembahkan kepada Allah dengan hal-hal yang biasa sebagaimana kita lalui Ramadan-Ramadan di tahun yang lalu, atau kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan spesial di dalam kehidupan kita. Dan itu semuanya bisa kita pilih, teman-teman. Ya, subhanallah. Maka dari itu, saatnya kita akan belajar kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam surah Al-Qadar. Dan ini seharusnya kita pelajari apa itu malam Lailatul Qadar. Karena kalau kita pelajari terlebih dahulu, maka kita akan lebih semangat lagi untuk menggapainya. Akan lebih semangat lagi untuk mencarinya. Subhanallah. Subhanallah. Di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, teman-teman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah."
Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Subhanallah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Subhanallah. Lihat teman-teman, Allah telah menciptakan malam dan Allah telah memuliakan malam terbaiknya, yaitu di 10 hari terakhir Ramadan. Allah telah menciptakan siang dan Allah spesialkan siang terbaiknya, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah jua yang telah menciptakan bulan dan Allah spesialkan di antara bulan yang Allah ciptakan, yaitu bulan Ramadan. Dan di malam Lailatul Qadar itu Allah jelaskan bahwasanya Allah telah menjadikan takdir seseorang itu di malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pernah ikut kajian dalam pembahasan qadar, mungkin masih ingat dengan pembagian takdir ya. Ketahuilah bahwasanya subhanallah, di malam Lailatul Qadar itu ada yang namanya diturunkannya atau ditetapkannya takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu yang namanya takdir itu ada beberapa tingkatan ya teman-teman. Yang pertama takdir yang telah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Ya, jadi semua yang terjadi kepada kita nih dari sebelum kita lahir sampai nanti hari kiamat itu ada di Lauhil Mahfuz. Dan ada yang namanya takdir umri. Takdir umri ini takdir yang dicatat pada waktu kita berada di dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita, ya kan? Malaikat mencatat tentang rezeki kita, tentang ajal kita, tentang amal kita, tentang nasib kita bahagia atau celaka. Dan ada takdir itu yang namanya takdir sanawi. Takdir sanawi ini adalah takdir tahunan. Dan setiap tahun pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkannya teman-teman. Menurunkan takdir kepada kita sampai tahun depan. Subhanallah. Jadi Allah memindahkan data takdir setahun dari Lauhil Mahfuz ke catatan para malaikat. Nah, terakhir adalah takdir harian. Yaitu takdir yang Allah putuskan harian. Dan ini pembagian dari takdir. Ada juga ulama yang membagi takdir ini ke dalam 3 pembahasan. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Yang pasti takdir sanawi, yaitu takdir tahunan. Dan kapan terjadi? Di malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Dan perlu kita ketahui teman-teman, kalau kita melihat ya, ada di surah Al-Qadar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ini, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan malam Al-Qadar ya. Subhanallah teman-teman, pada malam Lailatul Qadar ini juga di antara malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, yang pertama kali adalah di Gua Hira, masih ingat? Turun 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq, yaitu di malam Lailatul Qadar. Jadi yang betul yang namanya malam diturunkannya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ini sebagaimana pendapat Asy-Sya'bi rahimahullah, kata beliau, nazzala awwalul Qur'an fi Lailatul Qadar. Awal Al-Quran itu diturunkan yaitu pada malam Lailatul Qadar ya, subhanallah. Dan kita tahu subhanallah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Seakan-akan di sini teman-teman Allah ingin memberitahukan kita, apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu, agar kita lebih tahu, lebih paham sesungguhnya yang ada di dalam malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya teman-teman, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sebagaimana kita tahu Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah
mengatakan dalam kitab beliau Al-Majmu', ya. Beliau mengatakan Lailatul Qadar mukhtassatun bihadhil ummah, zadahallahu syarafan falam takun liman qablaha. Kata Imam An-Nawawi, Lailatul Qadar itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menambah kemuliaannya dan tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah mengabarkan kepada kita semuanya ketika beliau memberitahu bahwasanya umatnya Nabi kita Muhammad SAW itu usianya kisaran 60 sampai 70. Beliau pernah mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Rasulullah SAW, itu antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit saja orang yang bisa melampaui umur tersebut. Lihat teman-teman, biasanya nih ya, kita kalau sudah usia 60 tahun, artinya kita itu sudah bau tanah. Sudah nggak ada lagi yang perlu disombongkan. Artinya yang namanya gerbang kematian itu sudah sangat-sangat dekat. Kalau kita meninjau dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang usia 60 tahun itu seharusnya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah lebih banyak maksiatnya. Orang usia 60 tahun itu artinya ia harus lebih banyak lagi mempersiapkan bekalnya. Karena sebentar lagi jatah waktu hidupnya akan habis. Ya. Nah, maka dari itu subhanallah, dengan rahmatnya Allah, dengan kebaikannya Allah, Allah ingin umatnya Nabi Muhammad yang walaupun usianya antara 60 sampai 70 tahun, Allah berikan kebaikan yang banyak sebagaimana yang pernah dilalui oleh umat-umat zaman dahulu. Coba yuk kita lihat bagaimana umat Nabi Nuh, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita nih teman-teman, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam, beliau saja nih berdakwah dalam kurun waktu 950 tahun. Bisa dibayangkan? 950 tahun itu usia yang sangat-sangat luar biasa, ya. Dan ini baru dakwanya Nabi Nuh. Bagaimana usianya Nabi Nuh? Bagaimana pula kaumnya Nabi Nuh? Usianya lebih dari itu, ya, subhanallah. Ini berarti luar biasa panjang usia-usia kaumnya Nabi Nuh dan Nabi Nuh itu sendiri serta umat-umat zaman dahulu. Ya, subhanallah. Maka subhanallah, Allah ingin berikan kepada kita spesial, ya, umat Nabi Muhammad SAW dengan malam Lailatul Qadar, yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau teman-teman hitung yang namanya 1000 bulan itu kira-kira ya teman-teman 83 tahun lebih ya. Jadi teman-teman, ketika seseorang misalnya nih dari umat Nabi Muhammad SAW, ia memperoleh Lailatul Qadar misalnya 10 kali saja. 10 kali berarti 10 tahun ya. 10 kali dalam hidupnya. 83, kita ambil 83-nya, yang 4 bulannya kita geser dulu sebentar ya. 83 teman-teman dikali 10 tahun. Berarti kan umatnya Nabi Muhammad itu, kita nih kalau sudah pernah berjumpa dengan 10 kali Lailatul Qadar, kita itu seakan-akan telah beribadah kepada Allah dalam kurun waktu 830 tahun. Begitu kan ya? Atau misalnya teman-teman pernah dapat Lailatul Qadar dalam kehidupan 20 tahun. Misal, kita ambil ini ya, misalnya 40 tahun, itu sudah kan yang namanya usia 40 tahun tuh usia kematangan seseorang ya. Dia harusnya lebih dekat lagi dengan akhirat. Sudah lagi tidak mengejar dunianya. Karena 40 tahun ini adalah awal di mana seseorang itu sudah mulai matang ya. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW 60 sampai 70. Kita ambil 60 dikurangi 40 berarti 20 tahun lah. Misalnya ada orang pernah berjumpa dengan bulan Ramadan dengan Lailatul Qadar kurang lebih 20 tahun misalnya dalam hidupnya. Berarti dia itu seakan-akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nih teman-teman dalam kurun waktu 1660 tahun. Lihat, 1660 tahun, lebih lama daripada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Subhanallah, berarti kalau ada orang dia sudah pernah berjumpa dengan Lailatul Qadar selama 20 tahun, artinya ia bisa menyaingi umat-umat terdahulu, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, bersyukurlah kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad. Yang pertama tadi, kita diberikan kespesialan bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian nanti di hari kiamat, umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang pertama akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ya, kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dan semoga kita semuanya bisa mencintai Nabi Muhammad SAW dan bisa mencontoh apa yang beliau telah contohkan kepada kita semuanya. Baik, nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita tahu bahwasannya yang namanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan kita tahu ya yang namanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Karena para ulama mengatakan ketika membahas tentang Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, maka para ulama mengatakan al-qadar di sini teman-teman itu cakupannya ada banyak. Ada yang mengatakan asyaraf, asyaraf itu kemuliaan. Ada yang mengatakan al-qadar ini maksudnya adalah sempit, ya. Kalau yang dinamakan dengan asyaraf itu kemuliaan karena memang al-qadar ini, Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang mengatakan bahwasanya al-qadar itu sempit dilihat dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman teman-teman ya dalam ayat yang lain ketika Allah mengatakan inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah melapangkan rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkannya. Kemudian Allah juga pernah berfirman yang maknanya al-qadar ini adalah sempit ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan liyunfik du sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah itu berikan nafkah, dan orang yang disempitkan rizkinya maka hendaklah memberikan nafkah dari harta yang Allah berikan. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya al-qadar ini artinya sempit. Dan sempit di sini yang dimaksud kenapa al-qadar itu dinamakan sempit teman-teman, karena subhanallah pada malam Lailatul Qadar itu malaikat Allah turunkan dan jumlahnya malaikat itu sangat-sangat banyak. Jadi seakan-akan dunia ini yang kita tempati ini, bumi yang kita tempati ini sesak sempit karena dipenuhi oleh malaikat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tatanazzalul malaikah waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Allah menyebutkan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang Allah turunkan para malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala urusan. Subhanallah, subhanallah teman-teman. Jadi kita kalau berjumpa dengan malam Lailatul Qadar artinya kita sedang beribadah bersama para malaikat, ya. Kita sedang berada dengan para malaikat, hanya kita tidak bisa melihat mereka, ya kan? Tapi kita meyakini bahwasanya pada malam Lailatul Qadar Allah yang telah mengabarkan tatanazzal. Tatanazzal itu artinya adalah tanazzal itu artinya turun. Kalau tatanazzal, kalau dalam bahasa Arab tata itu artinya adalah jumlahnya sangat-sangat banyak. Ya, subhanallah. Rasulullah SAW beliau pernah mengabarkan kepada kita semuanya, ya subhanallah, ketika beliau mengatakan jumlah malaikat itu sangat banyak, ya subhanallah, dan turun pada malam Lailatul Qadar, kata beliau, inni ara ma la tarawun. Kata Nabi kita Muhammad, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Wa asma' ma la tasma'un. Dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Attatis sama'u wa haqqa laha an tanit. Wa haqqa laha an ta'it. Ma fiha mawdi' arba asabi' illa 'alaiha malak sajid. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, langit itu berbunyi bagaikan bunyi unta yang menanggung beban berat. Teman-teman pernah melihat unta yang kalau di atasnya itu diberikan beban berat, itu kan mengerik gitu ya kan, nggak kuat saking beratnya tuh. Nah sama, ya subhanallah, langit juga berbunyi. Dan subhanallah, dan ternyata langit itu berbunyi karena ternyata di dalamnya itu, ini jumlah malaikat yang sangat banyak ya teman-teman. Di dalamnya itu tidak ada di dalam langit itu ya tempat seluas 4 jari kecuali pasti ada malaikat yang sedang sujud. Lihat, berarti ini menunjukkan yang namanya malaikat itu sangat-sangat banyak. Ya Masya Allah. Dan nanti malaikat yang banyak itu teman-teman, subhanallah, pada malam Lailatul Qadar Allah turunkan semuanya. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Maka dari itu subhanallah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah turunkan malaikat membawa keberkahan. Ya subhanallah. Allah turunkan malaikat untuk mendoakan setiap ada majlis ilmu, ya kan? Allah turunkan malaikat untuk menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu benar-benar malam yang Allah muliakan, subhanallah. Dan malaikat itu akan ada di bumi ini
salamun hiya hatta matla'il fajr. Lihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya malaikat akan Allah turunkan sampai selesai, sampai matla'il fajr, sampai fajar itu terbit. Berarti artinya ketika fajar itu terbit, ketika azan berkumandang, malaikat naik lagi ke atas langit. Ya subhanallah. Subhanallah. Bahkan ya teman-teman, pernah suatu hari itu para sahabat diberitahu, dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya di antara tugas malaikat diturunkan pada malam Lailatul Qadar adalah memberikan salam kepada kaum muslimin yang sedang beribadah. Ya subhanallah. Dan yang namanya salam dari malaikat itu adalah doa kepada Allah agar memberikan keselamatan untuk orang-orang beriman yang sedang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Berarti kalau kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, teman-teman, artinya kita sedang dimintakan doa oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahkan nggak tanggung-tanggung teman-teman, barang siapa yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, subhanallah, maka di antara bonusnya nih ya, tadi ya sudah kita bahas, malam Lailatul Qadar itu malam yang mulia, yang Allah muliakan, malam untuk diberikannya ketentuan takdir, malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa yang dia bangun menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah wahtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya akan Allah ampuni. Subhanallah, subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun dari kita yang tidak terlepas dari yang namanya dosa. Setiap saat kita bermaksiat kepada Allah. Maka dari itu kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan dosa-dosa kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu barang siapa yang ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, minta tolong kepada Allah. Dan kalau misalnya nanti Allah tolong kita semuanya untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, teman-teman, maka perbanyak doa. Apa doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau yang maha pemaaf. Dan al-afu ini tingkatannya lebih tinggi daripada kata ghafur atau kata ghafar. Tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau yang mencintai orang-orang yang memohonkan maaf kepada engkau, fa'fu anni, maka maafkanlah diriku wahai Rabbku. Subhanallah. Kita perbanyak doa itu ya teman-teman. Lisan-lisan ini sudah seharusnya memperbanyak doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Masya Allah. Nah, siapa yang memerintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar, teman-teman? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita semuanya, kata beliau, taharru Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar. Ya subhanallah. Dan datangnya kapan? Kata Rasulullah SAW, fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan subhanallah teman-teman, Allah merahasiakan 10 hari terakhir, malam-malam ganjilnya itu kapan. Ini hikmahnya agar kita itu benar-benar memaksimalkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Benar-benar kita hidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan karena kita ingin kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang kalau dia bangun di 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar, setiap malam ia bangun teman-teman, maka atas izin Allah dia dapat malam Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita hanya pala pilih ya. Karena biasanya kalau di Makkah itu, Makkatul Mukarramah, itu biasanya banyak orang-orang yang pada tanggal 27 ya, malam 27 itu penuhnya luar biasa. Masjidil Haram itu berdesak-desakan, di sana banyak sekali orang. Beda dengan malam-malam lainnya. Mereka meyakini bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27, pada malam ke-27. Dan ini menjadi keyakinan dari mereka. Mereka kembali kepada perkataan Ubay bin Ka'ab ya radhiyallahu an. Ketika Ubay bin Ka'ab ini, beliau pernah
mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar, kata beliau nih, wallahi inni la'alamuha hiya lailatul lati amarana Rasulullah SAW biqiyamiyah hiya lailatul 27. Kata Ubay bin Ka'ab, sungguh demi Allah aku mengetahui malam tersebut. Malam tersebut adalah malam yang Allah perintahkan kita untuk menghidupkannya dengan salat malam, yaitu malam ke-27 Ramadan. Ya, jadi mereka meyakini perkataannya Ubay bin Ka'ab. Padahal subhanallah, yang namanya malam Lailatul Qadar itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencarinya fil ashril awakhir, ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan ya teman-teman, subhanallah, kita mencari malam Lailatul Qadar itu bukan hanya di malam-malam ganjil, di malam-malam genap pun kita cari, ya. Karena kita tidak tahu kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar itu ada. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan bisa jadi yang namanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun yang lainnya. Dan bisa jadi, kata beliau, malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam genap, nih. Jadi malam ganjil dan malam genap. Berarti untuk kehati-hatian kita teman-teman, 10 hari terakhir Ramadan benar-benar kita gunakan sebaik-baiknya untuk bangun, ya, untuk melek, untuk cari malam Lailatul Qadar. Ya, subhanallah. Dan polanya harus sudah mulai diatur teman-teman. Jadi jangan sampai kita pas 10 hari terakhir baru kita begadang, kita melek di malam hari. Sebelumnya itu sudah harus kita pola. Karena subhanallah, yang namanya pola ini itu akan bisa kita rasakan kalau kita berproses. Ya, teman-teman, pertama kali tidak biasa bangun di malam hari itu berat. Coba minta tolong kepada Allah. Benar-benar memohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah hamba, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak-banyak baca doa ini, ya. Kalau Allah sudah tolong kita teman-teman, maka Allah akan mampukan kita. Allah tidak berikan tuh kepada kita di malam-malam Lailatul Qadar, di malam persiapan kita sebelum menghadapi 10 hari terakhir Ramadan, ya, subhanallah. Kalau kita nggak minta tolong sama Allah, kadang ya teman-teman, misalnya contoh, pernah nggak sih teman-teman merasakan pengen bangun malam, tapi hanya menyandarkan alarm di HP saja. Ditulis di HP itu jam 2.30 mau bangun. 2.30 alarm bunyi, tet. Kita bangun, benar kita bangun. Tapi yang ada, kita lihat HP, kita matikan alarm itu. Artinya kita tidak sholat, kita tidak memaksimalkan, ya, malam tersebut untuk beribadah kepada Allah. Itu kejadiannya, itu yang akan terjadi kalau kita tidak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebelum 10 hari terakhir ini teman-teman, perbanyak, benar-benar minta kepada Allah. Benar-benar kita akui dosa-dosa kita, ya. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan kita berat untuk bangun malam beribadah kepada Allah, yang menjadikan kita itu berat untuk membaca Al-Quran teman-teman, yang menjadikan kita berat, ya, untuk bersedekah, yang menjadikan kita berat lisan-lisan kita untuk berzikir, itu diantara sebabnya adalah dosa-dosa kita. Perbanyak baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan kita akui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita di hadapan Allah. Sesungguhnya kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selemah-lemahnya, ya, subhanallah. Allah yang maha kuat, Allah yang akan memberikan malam Lailatul Qadar kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikan 10 hari terakhir Ramadan itu untuk beriktikaf, ya, subhanallah, untuk beriktikaf. Karena Rasulullah SAW itu menjadikan momen 10 hari terakhir Ramadan itu menjadi momen sangat-sangat spesial. Beliau terbiasa untuk beriktikaf di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, ya, subhanallah. Bahkan kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu ketika akan mendekati wafatnya, ya, beliau beriktikaf selama 20 hari, ya, Masya Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, ya, saya punya niat besok 10 hari terakhir itu pengen beriktikaf, ya, pengen beriktikaf, ya. Dan para ulama berbeda pendapat teman-teman. Ada yang mengatakan yang namanya iktikaf itu harus di masjid, ya. Ada yang mengatakan bahwasannya yang namanya iktikaf itu jika memang diniatkan untuk iktikaf, maka itu walaupun tidak di masjid, ya, misalnya perempuan-perempuan dia beriktikaf di tempat yang biasa dia salat, di rumahnya, itu sudah dikatakan dengan iktikaf. Ya, wallahu taala alam bisawab. Itu yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, untuk teman-teman yang misalnya nih memilih tempat iktikaf di masjid misalnya,
Maka ketahuilah bahwasanya di antara yang mesti kita ketahui bagi seorang wanita jika ingin beriktikaf Ramadan ya di masjid, di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mendapatkan izin dari suaminya. Jadi izin dulu teman-teman. Kalau misalnya suami kita tidak mengizinkan ya kita tidak usah memaksa. Tapi kalau suami kita mengizinkan ya kita etikaf ya bareng dengan suami misalnya. Atau dari wali yang teman-teman misalnya belum punya suami, berarti orang tua ya. Ini juga harus minta izin ya, minta izin kepada walinya, kepada orang tuanya. Dan bagi teman-teman yang memilih etikaf di masjid, hendaklah masjid yang menjadi tempat etikaf itu teman-teman adalah masjid yang memang dikhususkan ada tempat khusus untuk kaum wanita, jadi nggak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalau dulu yang saya tahu di Timur Tengah itu, di Yaman khususnya, itu biasanya ada ibu-ibu, nenek-nenek yang etikaf itu di atas ya. Jadi bapak-bapaknya di bawah, ibu-ibunya di atas, tempatnya terpisah. Dan ada akses jalan yang ini ya, yang dipisah antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pas keluar tuh nggak bareng-bareng gitu loh, nggak sampai bercampur baur. Kemudian ketika kita etikaf juga pastinya hendaklah kita itu ketika misalnya harus memilih tempat masjid sebagai tempat etikaf, maka hendaklah kita suci dari haid dan nifasnya. Dan luruskan niat ini sebenarnya yang paling penting ya. Yang paling awal dari awal itu adalah luruskan niat. Untuk apa saya beriktikaf? Apakah iktikaf saya itu hanya ingin dilihat oleh orang bahwasanya kita itu orang yang beriktikaf, atau benar-benar kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keridhaannya dan kemuliaan di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya tidaklah keluar dari bulan Ramadan kecuali kita telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya pun mewakili dari panitia ya kajian Hasanah maupun kajian Brisbane, jika ada kekurangan maka mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia untuk bisa berjumpa kembali di majlis-majlis ilmu. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.